مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshan, saya dari kelas 5A. Saya ingin mengisahkan kisah Nabi Isa alaihissalam sudah pandai bicara sewaktu bayi. Bunda Nabi Isa alaihissalam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatannya dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di Mihram. Mihram merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sana beliau fokus kepada Allah. Tiba-tiba suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah membuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan." Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di kandungannya. Bayi mungil dan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, siapa nama ayah bayi itu? Akhirnya bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut. Mendengar jawaban bayi kecil itu, bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Nabi Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai seorang nabi dan rasul, dan Nabi Isa dan Maryam juga dibekali berbagai mukjizat, antara lain dapat menciptakan burung dari tanah, dan mukjizat yang menakjubkan adalah ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun orang-orang yang melihat saat itu menyebutnya sihir. Nabi Isa pun sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri padanya. Oleh karena itu para pendeta menghasut raja untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberikan hadiah yang besar jika ada orang yang menangkapnya. Maka pada akhirnya Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwanya Nabi Isa dibantu para sahabatnya, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lainnya. Suatu saat salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda oleh hadiah dari kerajaan. Ia lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di gua, dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Judas Iskariot yang berjalan paling depan, kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah menjadi wajah Nabi Isa. Akhirnya Judas Iskariotlah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati secara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah kisah Nabi Isa alaihissalam yang sejak dari bayi sudah pandai bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.